Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Norwegian 2025 hari keempat. Di hari keempat, Magnus Carlsen berhasil memetik kemenangan di permainan klasikal mengalahkan Arjun Erigaisi kawan. Sedangkan dua partainya berakhir imbang dan mereka melanjutkan ke Armageddon. Gukes berhasil mengalahkan Fabiano Caruana dan Wei Hikaru Nakamura ini kembali bermain remis kawan. Artinya Wei yang mendapatkan 1,5 poin, Hikaru Nakamura mendapatkan 1 poin. Sekarang posisi teratas dipimpin oleh Magnus Carlsen sementara kawan dengan 8 poin hasil dari 2 kali kemenangan di permainan klasikal dan 2 kali kalah dalam permainan Armageddon, diikuti Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Domaraju Gukes, Arjun Erigaisi dan Wei berada di posisi buncit. Saya tak perlu menunjukkan hasil-hasil di kategori woman kawan. Mungkin sebagian besar kawan-kawan nggak tertarik. Jadi kita fokus di kategori open saja. Kecuali nanti ada game yang of the box kawan. Ya, game yang luar biasa baru mungkin kita akan lihat. Oke, kita langsung lompat ke papan analisis dari permainan Magnus Carlsen di permainan klasikal menghadapi Arjun Erigaisi. Magnus pegang putih mengawali dengan pion C4. English opening dibalas dengan variasi symmetrical pion C5. Nah, langkah-langkahnya copy paste dari kedua pemain kawan dan kita dapat formasi atau permainan ultra simetrikal sampai langkah keempat ini. Ya, simetris sekali kawan. Yang biasanya putih akan melanjutkan dengan kuda F3-nya. Tapi tidak dengan Magnus kawan, dia punya ide benteng B1. Nanti kalian akan lihat bagaimana rencana benteng B1 ini menghasilkan sesuatu yang kuat di lajur B. Benteng B1, kita berada di langkah kelima, benteng B1 sudah direncanakan oleh Magnus Carlsen. Apa hasilnya? Nanti kita bisa melihatnya kawan. Nah, umumnya kuda F3 yang akan berlanjut dengan pion D6 kawan, berikan jalan bagi gajah. Kemudian putih biasanya rokade, pion E5, mendapatkan ruang, pion D3, dan kuda GE7, pion A3, hitam rokade. Biasanya seperti itu dengan kuda F3. Kita akan nanti lihat ide Magnus Carlsen dengan benteng B1 ini seperti apa kawan. Nah, lanjut kuda F6, sekarang pion A3 untuk ya pertarungan. Dukungan bagi lajur B-nya dihentikan oleh Arjun dengan pion A5. Sekarang pion D3 saja. Lanjut Magnus untuk berikan akses bagi gajah gelapnya keluar. Nah, paling banyak di situasi seperti ini, hitam akan rokade yang akan diikuti seperti langkah pion E4 bisa jadi, ataupun kuda H3, atau kuda F3, gajah D2, ada banyak yang memainkannya kawan. Arjun memilih langkah yang lain yang belum pernah dimainkan sebelumnya dengan pion E6. Ini adalah novelty, langkah baru kawan pion E6 ini. Magnus melanjutkan pengembangan kuda F3-nya Arjun rokade, kemudian gajah E3. Lanjut Magnus atau rokade terserah kalian. Langkahnya bagus juga, atau gajah ke F4 tanpa blokade laju pion E bisa juga. Tapi Magnus memilih langkah rekomendasi terkuat dari engine dengan gajah E3 kawan. Menarget pion bisa dengan pion B6, pion D6, menteri E7. Tapi yang terkuat dengan pion B6 ataupun dengan pion D6 kawan. Arjun memilih menteri ke E7 langsung aktif naik. Kemudian Magnus melangkah dengan kuda A4 tetap menarget pion. Tidak bisa lagi dengan pion B6 kawan. Dengan pion D6 Arjun bermain. Kemudian Magnus rokade dan ada benteng B8 untuk dukungan pertarungan. Di sini Magnus mungkin sudah mengkalkulasi, mempertimbangkan langkah kuda ke petak B6 kawan untuk menarget gajah. Di sini menghentikan laju pion. Mungkin sudah dikalkulasi, cuma dia nggak ambil langkah ini. Ini adalah langkah terbaiknya untuk menghentikan laju pion untuk mendapatkan gajah. Magnus punya ide kawan. Di sini dia memprovokasi Arjun untuk pertarungan petak pusat untuk memperlemah salah satu pion. Pion D4 tidak disukai engine, tapi Arjun terprovokasi. Arjun punya pilihan untuk perkuat rantai pionnya kawan dengan pion B6 agar tetap solid menunggu langkah berikutnya dari Magnus Carlsen. Mungkin kuda akan ditarik mundur kah atau pion B3 kah, lanjut Magnus. Tapi Arjun masuk ke perangkapnya Magnus.
Dengan pertukaran pion D4, kawan, jual beli petak D4, itulah yang terjadi. Dan Arjun meluncurkan serangan sayap menterinya dengan pion B5. Diterima juga oleh Magnus Carlsen, kemudian kuda C3. Yang menjadi masalah berikut ini. Arjun terprovokasi petak pusat, dia memang mempunyai center yang kuat, tapi pion lemah di lajur A. Inilah tadi provokasi yang direncanakan oleh Magnus untuk mendapatkan pion ini, kawan. Pion ini sulit kalian backup. Tidak bisa lagi dengan benteng karena ada yang mengawasi. Tidak bisa dengan menteri, kawan, di sini karena gajah juga akan serang benteng. Dan juga kalau menteri ke petak C7 sembari jaga petak A7, jaga petak A5, ada ide dengan benteng FC1 yang dimana nanti sewaktu-waktu kuda akan melakukan discover, kawan. Sulit sekali pion ini di backup. Jadi Arjun melepaskannya. Memilih dengan gajah B7 menantang pertukaran gajah Viajento, diterima Magnus. Ambil balik dengan menteri, kawan. Kemudian Magnus mendapatkan satu pion. Dan coba lihat, dua pionnya terkoneksi, kawan. Ada dukungan dari benteng di bawah, benteng B1. Inilah cara berpikir Magnus Carlsen yang sebenarnya, kawan. Dia bisa merencanakan bangunan permainan, dia bisa menggambar situasi endgame-nya gimana, dan coba lihat, rencananya berhasil dengan benteng B1, bisa mengawal pion di lajur B ini. Tapi ada pion E5, gajah E3, pion D5, kawan. Arjun sangat bagus dengan pion pusatnya. Gajah G5 lanjut Magnus. Sekarang pion D4. Terlebih dahulu Magnus menukarkan gajah sikat kuda F6, ambil balik langsung. Kalau pion ambil kuda, maka gajah pukul gajah. Tentu saja tempo ancam benteng lagi, kawan. Jadi raja ambil, pion center kalian jatuh semua, kawan. Putih akan unggul 3 pion. Jelas putih menang cepat. Jadi gajah pukul gajah langsung. Kuda lari ke D5 serang gajah. Gajah G5, kawan. Kemudian kuda B4. Untuk blokade ya, ancaman terhadap pionnya, kawan. Juga kawal petak D3 ini. Dan discover pada pion. Gajah D2, pin kuda, menarget kuda, kan, untuk mendapatkan satu pion. Magnus ambil pion E5, gajah sikat kuda B4, pion ambil balik, menteri ambil balik. Tapi ada benteng FD1, pion ini jatuh, kawan, juga. Arjun memilih menyerang menteri dan ingin mendapatkan pion, menempatkan benteng di baris kedua. Kalau benteng ini coba backup pion, kawan, mungkin Magnus membuat langkah menunggu saja dengan pion H4 dan seterusnya. Ya, Magnus masih unggul satu pion. Arjun memilih untuk mendapatkan pion juga. Benteng F E8. Menteri F4, benteng ambil pion E4, benteng ambil pion D4. Maksudnya benteng ambil pion E2, benteng ambil pion D4 serang menteri. Kemudian menteri mundur dan menteri F6. Melepaskan pion yang di sini, kawan. Tapi harus berhati-hati. Ide Magnus juga dengan benteng D8. Jadi memilih benteng E6. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian ambil pion B2, maka benteng di sini cek. Sini ya. Cek, terpaksa raja keluar ke petak gelap dan menteri D4 cek, benteng jatuh. Itulah perangkap yang dipersiapkan oleh Magnus Carlsen kalau ambil pion B2. Tapi benteng E6 bukan langkah kuat juga. Pion H5 sementara membuat langkah menunggu, langkah bagus, ataupun benteng ini geser ke petak E8 saja sementara. Itu kalkulasi dari engine, kawan. Situasi waktu, kontrol waktu, Magnus bermain cepat ya, masih punya 42 menit. Sedangkan Arjun 29 menit, kawan. Kita berada di langkah ke-30 dengan benteng E6. Magnus benteng D8 cek. Benteng cikat, ambil balik cek. Raja G7, benteng D4 cek. Raja mundur lagi. Dan pion sekarang mulai didorong oleh Magnus. Pion B4. Kita berada di langkah ke-34. Coba lihat, kawan. Benteng B1 yang sudah direncanakan sejak langkah kelima sudah mendapatkan hasilnya, kawan. Mendukung pion bebas. Luar biasa, luar biasa. Ide, gagasan, dan cara kalkulasi, cara penempatan buah saat pembukaan luar biasa Magnus Carlsen. Luar biasa.
Manusia engine bisa merencanakan permainan sejak langkah kelima, kawan. Pion H5. Dorong terus pion maju. Kemudian ada benteng B6. Opsi yang lain benteng E4. Tapi mungkin Magnus nanti akan melakukan skak. Oke, hentikan laju pion saja. Ingin mendapatkan pion. Ditinggal oleh Magnus, kawan. Ya, tentu ada potensi skak mat ya nanti. Jadi menteri mundur. Di sini benteng meluncur, cek pertukaran benteng, kawan. Kita temui endgame battle menteri versus menteri. Magnus bisa mengawal pion bebasnya. Posisi kedua raja masih cukup nyaman ya dengan barikade 3 pion masing-masing. Tapi yang membuat repot nanti menteri hitam harus bisa mengawal pion putih ini yang dikawal oleh menterinya. Menteri E1 cek, Arjun mencoba ingin melakukan skak-skak berulang mendapatkan remis, tapi Raja Magnus masih bisa keluar dari ancaman skak-skak itu, kawan, dan bergerak Raja G7. Sekarang giliran Magnus melangkah. Kenapa nggak melakukan skak-skak terus? Anggap contoh skaknya di sini. Ya, terus bergerak, kawan. Menyelinap terus nanti. Sampai nggak ada tempo skak lagi, kawan. Kalian cek lagi di sini. Ya, Raja bergerak ke petak C6. Cek lagi di sini, seumpama. Ya, bergerak nggak bisa ke situ. Ya, ke C7. Kali E5 cek. Ya, B7. Cek lagi mungkin di sini. Nah, blokade sekarang. Berikan jalan juga buat pion. Sudah nggak ada skak lagi, ada di sisi skak, maka raja ke C8 saja. Harus berhati-hati. Kalau skaknya di sini, ya blokade, wassalam ya. Jadi Arjun memilih rajanya naik untuk menghindari tempo skak baris belakangnya. Dan Magnus sekarang pion H4, membuat langkah menunggu. Solidkan pionnya, kawan. Pion F2 masih bisa dikawal oleh menteri dari jauh. Ada menteri D3 dan menteri C5, kawan. Tetap mengawal pion, tetap backup rajanya, dekatkan diri dengan raja, kawan, dan berikan jalan bagi pionnya sendiri. Skak di situ, raja ke D6, dan Arjun menyerah di langkah ke-48 ini, kawan. Luar biasa gagasan, ide, pondasi permainan Magnus Carlsen dengan benteng B8-nya tadi. Mana bentengnya? Sudah habis ya. Tapi benteng B1 maksud saya, benteng B1-nya tadi, kawan. Luar biasa, nggak habis pikir cara mikirnya Magnus Carlsen. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen, kawan. Dengan positioning yang tepat sejak awal pembukaan menghasilkan pion bebas. Itulah kenapa setiap video saya berikan opsi-opsi pembukaan, kawan. Karena bangunan permainan selalu ada di tahap pembukaan. Terima kasih, semoga bisa jadi pelajaran kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.